Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku, Noneng Irma Susanti. Kali ini aku mau share pengalaman aku mengikuti SKD CPS di Kemenag untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam tahun 2024. Nah, jadi udah ada infonya, bentar lagi mau open recruitment untuk CPNS lagi. Nah, teman-teman yang mau ikut tes CPNS, silahkan kalian simak video ini. Dan apalagi kalau kalian yang nggak punya budget atau biaya untuk beli paket bimbel, kursus, TO, dan juga beli buku pembahasan soal-soal CPNS. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Kalian bisa memaksimalkan fasilitas yang ada kayak aku gitu, kayak pengalaman aku. Ketika di SKD itu, aku nggak banyak belajar karena memang ya aku juga punya aktivitas, jadi aku nggak tiap hari terus-terusan gitu belajar, enggak. Aku ada aktivitas, jadi ketika memang luang aku nontonin video aja, video pembahasan soal-soal yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, dan juga aku nyoba untuk TO gratis karena kan kalau misalnya SKD itu banyak yang nyediain TO gratis di Google ataupun di YouTube juga ada. Jadi teman-teman silakan manfaatin aja fasilitas itu. Dan kalau misalnya hasil TO-nya, hasil TO kita di TWK kurang nih. Nah, berarti di pola soal seperti apa nih yang belum kita pahami. Lalu kita coba pelajari lagi materi yang memang belum kita pahami. Nah, itu sih mungkin. Dan untuk di TKP sama TWK itu intinya kita itu harus di TKP ya. Dan untuk soal TKP, intinya kita itu harus menempatkan diri sebagai orang yang profesional. Jadi kan biasanya pertanyaannya itu kalau misalnya kita sebagai RT gitu, bagaimana sikap kita ketika ada warga yang bertikai? Nah, bagaimana gitu? Atau ketika kita sebagai menjadi ASN, menjadi seorang ASN, kita harus menghadiri suatu acara penting gitu tentang yang berkaitan dengan pekerjaan kita, tapi di satu sisi keluarga kita juga sakit. Mana yang harus kita dahulukan? Nah, intinya di pertanyaan untuk menyikapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan TKP seperti itu, intinya kita harus menempatkan diri sebagai orang yang profesional. Jadi harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan, tapi juga kita ya punya rasa kemanusiaan gitu. Jadi ya teman-teman pasti tahu ya jawabannya yang mana gitu. Tapi di SKD itu kan jawabannya itu hot banget. Jadi kalau kita nggak detail pasti kita kekecoh gitu. Kita kekecoh, tapi ya itu lagi waktunya itu kan terbatas gitu. Soalnya ada 110 sedangkan 110 soal, sedangkan waktunya hanya disediain 1 jam. Jadi teman-teman selain harus memahami polanya gitu, pola soalnya, menguasai soalnya seperti apa, teman-teman juga perlu membiasakan baca cepat. Jadi membaca cepat. Jadi kalau pengalaman aku untuk soal-soal TKP, aku nggak baca soal, aku langsung baca pertanyaan sama pilihan. Jadi aku benar nggak baca soal, langsung aku karena kalau kita bacanya itu nggak cukup ya. Kalau kita di TIU itu kan kita pakai logika, jadi banyak mikirnya. Nah, aku di TIU emang banyak waktu yang aku habiskan di TIU karena kita butuh kejelian ya, butuh mikir gitu, butuh ngitung juga. Tapi untuk di TWK sama TKP, aku nggak baca soal, tapi langsung aja ke pertanyaan. Jadi itu akan mengefektifkan waktu gitu. Jadi ya kita bisa menyimpan banyak waktu di TIU. Kemudian untuk pengerjaan pun,
Ketika kita misalkan menemukan soal yang susah, kita lewat aja, skip dulu aja gitu. Kita kerjain dulu soal yang menurut kita gampang. Aku waktu itu pas awal-awal ngerjain soal TWK dulu. Nah, habis dari TWK aku langsung kerjain ke itu, ke TKP. Nah, TKP aku jadi aku usahain semuanya aku jawab gitu sebisa aku sampai warnanya hijau, jadi kejawab semua. Setelah masih ada waktu, aku nggak langsung selesai di finish, aku cek lagi satu-satu gitu, yang mana nih yang tadi aku rasa jawabnya tuh kayak terburu-buru, yang tadi jawabannya itu belum maksimal, yang tadi perlu dipikirin lagi nih. Dan itu dia, di TWK sama TKP gak perlu baca soal, karena kan soalnya itu panjang. Kita langsung baca, gak perlu baca soal, kita langsung baca ke pertanyaannya aja, kita langsung fokus ke pertanyaannya aja sama di pilihan, karena kan pilihannya itu hot banget. Kalau kita nggak detail, itu kita pasti bakal kekecoh. Nah, itu mungkin untuk tips and trick untuk lolos di SKD. Teman-teman intinya harus memahami soalnya, kemudian pelajari lagi soal-soal, tipe-tipe soal yang belum teman-teman kuasai, dan juga jangan baca soal langsung aja fokus ke pertanyaan sama jawabannya. Kemudian harus latihan baca cepat dan juga kerjain soal yang memang menurut teman-teman mudah. Kalau masih ada waktu tapi semuanya udah kejawab, jangan dulu buru-buru untuk di finish, tapi silakan teman-teman cek lagi, barangkali ada yang bisa diperbaiki lagi, barangkali teman-teman ada yang salah gitu dalam menjawab. Karena jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tuh, mungkin itu ya untuk tips SKD dari aku. Jadi nggak perlu kursus, nggak perlu beli buku, dan nggak perlu nyoba untuk beli TO. Tapi kalau misalnya mau ya lebih bagus. Cuman kalau misalnya nggak ada nih budgetnya, nggak mau rugi atau nggak sempet nih waktunya, karena misalnya teman-teman sambil kerja, nggak sempet untuk nyoba gituan, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman bisa maksimalin itu, pahami pola soal, dan juga itu dalam cara pengerjaan teman-teman harus lebih set gitu, harus bisa baca cepat, itu ya intinya. Mungkin itu saja saran dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dimudahkan dan bisa lolos dalam seleksi CPNS yang akan teman-teman lamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.